Buat kamu business owner yang mungkin sekarang bisnisnya sudah jalan bertahun-tahun, sekarang mungkin sudah punya leader selevel supervisor mungkin atau manager, tapi sampai hari ini kamu sebagai leadernya masih micromanage, masih multitasking, ikut campur sama pekerjaan kecil di bisnis kamu yang sifatnya teknis, yang harusnya itu dikerjakan sama tim kamu. Nah, tapi mungkin kamu dan tim kamu belum paham bagaimana cara manage semuanya, sehingga ya kamu masih turun tangan lagi. Apa yang terjadi kalau kamu masih seperti itu? Kamu akan kehilangan kesempatan untuk memikirkan hal-hal yang bersifat jangka panjang di bisnis kamu, goals yang jauh lebih besar lagi. Kenapa? Karena kamu menghabiskan waktu kamu ke hal-hal kecil di bisnis kamu. Nah, di sini mungkin kita akan bicara tentang PDCA, Plan, Do, Check, and Action, dan RACI, Responsible, Accountable, Consult, dan Inform, yang akan kita aplikasikan di sebuah manajemen project. Nah, kalau kita bicara tentang manajemen project, mungkin teman-teman sudah sering mendengarkan berbagai macam platform atau tools untuk mengeksekusinya. Ada Asana, Basecamp, Monday, Trello, dan lain sebagainya. Yang lokal juga jauh lebih banyak sekarang, lebih murah sekarang. Tapi kalaupun mungkin kalian bisa membeli itu, dan pasti bisa karena sekarang sudah semakin terjangkau, belum tentu kamu dan tim kamu paham bagaimana cara menggunakannya. Kalaupun ada yang paham, sebagiannya lagi masih sulit beradaptasi. Makanya saya buat di sini template sederhana di spreadsheet, karena spreadsheet adalah tools yang sangat mudah dipahami untuk teman-teman di level manajemen mungkin. Seperti itu. Oke, silahkan dipelajari teman-teman supaya kalian insya Allah kalau paham ini, kalian bisa punya kebebasan waktu untuk digunakan berpikir skala jangka panjang di bisnis kalian. Saya notice buat kalian teman-teman, saya mengingatkan buat kalian, di sini kalian tidak perlu memahami teknisnya. Kalian cuma perlu memahami bagaimana tools ini bekerja, bagaimana manajemen project yang sederhana itu. Eksekusinya nanti tim kalian, kamu tinggal monitoring. Karena di PDC ya, Plan, Do, Check, and Action, kita mungkin buat plannya, yang doing adalah tim kita. Kita ada di bagian check tadi, dan actionnya itu kembali ke tim kita. Jadi teman-teman tinggal memperhatikan tadi checknya atau follow upnya, ngasih feedbacknya seperti apa dan lain sebagainya. Itu yang tidak kamu lakukan selama ini bertahun-tahun di bisnis kamu, sehingga kamu terjebak di hal-hal teknis. Oke, bismillah teman-teman. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menerapkan PDCA, Plan, Do, Check, and Action, dan RACI, Responsible, Accountable, Consult, dan Inform, di aktivitas atau di project di bisnis kita. Biar teman-teman nanti tidak pecah fokus lagi, tidak micromanage lagi, dan kalian sebagai owner, sebagai leader, insya Allah akan punya kebebasan waktu yang jauh lebih banyak yang bisa kalian pakai untuk memikirkan strategi jangka panjang di bisnis kalian yang jauh lebih bermanfaat untuk bisnis kalian di masa yang akan datang, daripada selama ini mungkin kalian selalu micromanage, jadi kalian sedikit-sedikit harus turun tangan lagi, dan itu sangat makan waktu pastinya teman-teman. Kalian buang waktu, kalian kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hasil yang lebih besar di waktu-waktu yang akan datang. Oke, sekarang kita belajar caranya. Seperti ini teman-teman. Ini adalah template sederhana buat kalian yang mau manage project. Jadi kalau kalian mungkin biasa pakai tools atau mungkin pernah dengar tools Trello, Basecamp, Notion, dan lain sebagainya, itu semua tools yang keren sekali, berbayar, tapi tidak banyak orang yang paham bagaimana cara pakainya. Tapi kalau spreadsheet atau Excel, saya rasa kalian semua sudah ngerti pakainya lah, minimal ya seperti itu teman-teman. Makanya saya kasih contoh di sini, saya buat template sederhana di spreadsheet biar kalian sudah bisa lebih cepat beradaptasi insya Allah. Oke, di template ini sudah jelas goalsnya seperti apa, projectnya seperti apa, karena kalau ini tidak jelas, tim kita yang akan eksekusi akan bingung pastinya, kita ngerjain apa ini sebenarnya. Oke, proyeknya adalah launching outlet baru. Campaign dieksekusi sama tim marketing. Kenapa ini ada di eksekusinya tim marketing? Karena bisa jadi di balance scorecard-nya atau di goals besar bisnisnya di tahun ini misalnya, ada goals misalnya mengembangkan bisnis kayak ini berkelanjutan, bisnisnya mau dikembangkan lebih besar lagi, lebih luas lagi. Nah, dari balance scorecard itu kan biasanya di breakdown lagi ke OKR. Nah, anggaplah di OKR-nya tim marketing. Karena di balance scorecard ada pengembangan bisnis, makanya tim marketing membuat KR atau key result di sini, hasil utama itu ada satu launching outlet misalnya. Nah, launching outlet ini yang akan dieksekusi sama tim marketing dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan belajar eksekusi di tim marketing misalnya ya, teman-teman. Oke, launching outlet campaign. Nah, target utamanya 300 pengunjung di 7 hari pertama. Terus di sini ada OMTM, ini adalah One Metric That Matters, yang maksudnya
satu indikator yang itu penting banget di project ini. Di sini ada jumlah pengunjung harian. Terus di sini ada timeline-nya H-14 sampai H+7. Kita dikasih budget 10 juta. Nah, terus timnya ada marketing leader, tim konten, admin, kasir, dan owner. Berarti kelihatan ini bukan bisnis yang sudah besar banget dan juga bukan bisnis yang baru mulai, tapi bisnis yang sedang bertumbuh. Seperti itu. Nah, di sini ada execution scoreboard. Indikator buat teman-teman tahu sudah pergerakannya sudah sampai mana. Nah, di sini ada total task, di sini ada 15 atau task atau activity ada 15 karena di sini ada 15, teman-teman. Kalau di sini kalian tambahkan lagi misalnya satu activity, itu di sini akan jadi 16 seperti itu. Oke, nah di sini terus ada dan ini semua akan berubah kalau status di sini juga berubah. Misalnya teman-teman, kita ubah di sini menjadi dan, di sini akan menjadi 1. Yang blok, kalau di sini di blok, kita di sini juga akan berubah seperti itu. Oke. Nah, anggaplah seperti itu ya, teman-teman. Terus di sini kalau kita mau launching outlet baru di divisi marketing itu kan sudah membuat plan. Kita bicara tentang PDCA. Kita mulai dari plannya dulu. Kita sudah tahu goalsnya apa, plannya seperti apa sekarang. Kita akan menyiapkan 4 fase di marketing kalau kita mau berhasil launching outletnya. Fase pertama ada pre-launch di H-14 sampai H-7. Terus ada fase 2 pre-launch, fase 3 ada opening, fase 4 post-launch. Nah, di fase 1 ada activity-nya 1, 2, 3, 4. Yang pertama mapping target audience di radius 5 sampai 7 km. Nah, KPI-nya untuk activity ini apa? KPI-nya adalah 3 segmen utama yang jelas. Mau kita segmentasi siapa? Ibu-ibu ke bapak-bapak, remaja, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu, teman-teman. Nah, apakah ini berdampak sama matrix ini? Ya, harusnya ini semua yes. Ya, karena memang harusnya ini berdampak sama jumlah pengunjung harian. Kenapa? Kenapa saya kasih ini di indikator ini, teman-teman? Karena jangan sampai tim kita membuat activity yang itu tidak berdampak sama target kita, sama goals kita, sama indikator kita, seperti itu. Nah, jadi kayak ini harusnya berdampak ya, yes di sini. Nah, kalau di sini misalnya tidak jelas target audiensnya, segmennya tidak jelas, maka di sini pasti tidak akan berdampak seperti itu. Oke, di sini deadline-nya H-14. Di sini H-14. Kapan mulainya? Ya terserah mereka, silahkan diatur seperti itu. Nah, terus di sini statusnya belum dimulai. Masih belum dimulai di sini. Nah, terus di sini kita lanjut ke RACI-nya misalnya, responsible, accountable, consult, dan inform. Nah, untuk mapping target audience ini dengan KPI seperti ini, yang bertanggung jawab mengerjakannya secara langsung adalah marketing leadernya, entah itu supervisor atau manager. Terus ada accountable. Dia bukan di sini biasanya dia tidak harus bertanggung jawab sama eksekusinya, bukan dia yang melakukan. Tapi karena bisnisnya di sini masih kecil, bisa jadi yang responsible di sini orang yang sama, yang di accountable orang yang sama juga. Nah, beda seperti activity yang ini, teman-teman. Kita bisa lihat di sini RACI ada 3 orang yang berbeda. Activity-nya adalah setup promo opening. Nah, KPI-nya 1 promo jelas dan mudah dipahami. Berarti di sini ada pengambilan keputusan yang tidak bisa sembarangan. Apakah ini berdampak sama matriks ini? Iya, harusnya ini berdampak. Oke. Nah, deadline-nya H-2. Nah, apakah ini sudah dimulai? Anggap saja kita baru on progress misalnya, teman-teman. Di sini akan berubah berarti. Nah, ini akan on progress. Oke, sudah jalan. Oh, di sini saya tidak kasih ini, belum berubah, kecuali mungkin dia sudah done seperti itu. Anggaplah ini baru jalan ya, teman-teman. Terus di sini yang bertanggung jawab mengeksekusi activity ini secara langsung adalah owner dan tim marketing. Nah, mungkin mereka berdiskusi seperti itu. Nah, di sini accountable berarti dia tidak bertanggung jawab sama ini, tapi dia yang bertanggung jawab sama hasilnya. Dia adalah marketing leader. Nah, consult adalah orang yang kita mintai info atau kita
tanyai terkait hal-hal yang berkaitan sama di sini setup promo opening. Nah, di sini ada owner. Karena dia mungkin yang harus menentukan promo ini boleh dan lain sebagainya. Atau bisa jadi di bagian setup promo ini bisa jadi di sini ada orang keuangan. Kalau kita sudah punya orang keuangan, karena ini kan berkaitan sama uang, berkaitan sama cash flow, berkaitan sama HPP pastinya teman-teman. Jadi harus ada tim keuangan di sini. Kalau kita sudah punya tim keuangannya, kalau belum ya mungkin masih owner seperti itu. Terus di sini ada inform di Raci yang terakhir, ada inform orang yang kita infokan kalau ini sudah selesai. Jadi kalau di sini misalnya sudah selesai, siapa yang kita infokan? Nah, bisa jadi di sini adalah marketing leadernya atau mungkin ownernya seperti itu. Tapi di sini tepatnya adalah marketing leadernya. Oke. Terus ini mungkin akan dibutuhkan nanti ya teman-teman, silahkan di copy juga kalau dibutuhkan. Nah, kita lanjut ke activity yang lainnya yang mungkin akan berkaitan sama pihak lain di sini. Nah, ini ada handle influencer dan tamu undangan. Ini di fase 3. Pada saat kita mulai opening. Nah, di sini handle influencer dan tamu undangan itu KPI-nya adalah 5 konten sudah di-upload. Nah, ini saya sendiri jadi bingung ngeliatnya di sini teman-teman. Kalau aktivitasnya adalah handle influencer dan tamu undangan, terus di sini KPI-nya adalah 5 konten di-upload, itu sepertinya tidak relevan. Kenapa ada activity seperti ini tapi KPI-nya seperti ini. Nah, misalnya ini sebagai contoh teman-teman, kalau ada yang tidak relevan atau kayak error di sini, teman-teman sebagai leader berarti di sini yang bertanggung jawab sama ini adalah misalnya marketing leader di sini. Marketing leader ini bisa menanyai timnya atau kasih keterangan di sini supaya tidak langsung bertemu sama timnya lagi. Nah, ini misalnya kita blok. Nah, kita blok seperti ini. Jadi di sini ada kelihatan keterangan seperti ini. Blok. Nah, ini mungkin bagus kalau kita kasih warna merah seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya ketahuan nanti tim kita lihat ini kenapa ini ada yang diblok satu. Nah, ternyata yang diblok ini adalah aktivitas story mana tadi? Bukan yang ini. Misalnya ini diblok. Nah, tim kita akan bertanya, "Pak, kenapa ini diblok?" Ya, karena ada yang tidak beres di sini. Handle influencer activity-nya tapi kenapa KPI-nya seperti ini? Harusnya kan mungkin undangan yang tersebar dan lain sebagainya atau undangan yang akan dihadiri, ya itu mungkin masuk akal seperti itu. Oke, teman-teman. Terus mana lagi? Nah, anggaplah di sini mana tadi yang error. Nah, ini kan tadi error nih di sini, activity yang nomor 11. Nah, berarti di sini keputusannya adalah stop dulu, jangan dilanjutkan. Next action-nya apa? Nah, misalnya beresin dulu KPI-nya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke? Nah, jadi seperti ini. Kalau kita paham tentang manajemen project seperti ini, paham tentang PDCA dan RACI, goals-nya kan pasti ini mau tercapai 300 pengunjung, campaign launching-nya berhasil lah seperti itu. Tapi kalau ini sudah kita jalankan dan misalnya di progresnya tidak tercapai misalnya atau masih jauh dari target, kan kita bisa evaluasi sebelum timeline-nya berakhir. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kalau misalnya anggaplah dari 15 activity ini ternyata kebanyakan statusnya masih on progress. Yang ini done misalnya, yang ini juga misalnya done, yang lain done misalnya. Nah, ini dan lain sebagainya. Nah, ini kan kelihatan di sini teman-teman. Anggaplah ini di 50% di setengah perjalanan, yang selesai itu baru 4. Artinya baru 20% dari total activity. Nah, terus di sini ada yang di blok 1. Ada yang tidak dimulai 3. Berarti dengan hanya melihat ini, kita bisa follow up tim kita di PDCA plan do, kita bisa cek kenapa ini ada satu yang di blok, terus kenapa yang selesai baru 4, di sini
dari 4 total teks yang baru selesai cuma 4, padahal sekarang sudah setengah perjalanan. Nah, kita bisa cek di situ. Nah, P, D, cek. Nah, kalau kita sudah ketemu masalahnya di sini seperti apa, kita bisa lakukan action selanjutnya apa. Nah, next action di sini. Action selanjutnya seperti apa. Nah, kalau kita paham manajemen project seperti ini yang sederhana saja seperti ini dan paham bagaimana cara mengaplikasikan PDCA dan RACI di manajemen project kita, insya Allah kemungkinan gagalnya akan sangat kecil karena kita tidak perlu menunggu periodenya selesai baru kita meeting dan menyalahkan tim kita yang tidak bekerja dengan baik. Karena kita sudah paham bagaimana cara monitoringnya, cek dan actionnya. Tidak perlu menunggu waktunya berlalu. Kalau di perusahaan-perusahaan yang mungkin selalu mencari masalah, drama, mereka justru akan menunggu periodenya selesai, periode eksekusinya selesai. Biar nanti meetingnya bisa menjadi ajang penghakiman untuk tim-tim yang tidak achieve, tidak dan aktivitinya di sini teman-teman. Seperti itu. Nah, harapannya seperti itu. Jadi kalau kita paham ini semua, kita misalnya sebagai owner atau sebagai leader, insya Allah akan punya lebih banyak waktu yang bisa kita pakai untuk berpikir untuk goals jangka panjang di bisnis kita. Kenapa kita bisa punya banyak waktu? Karena tadi tim kita sudah tahu apa yang mereka harus kerjakan, kapan harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, kenapa kalau ini masih jauh dari target, dan lain sebagainya. Dan di situ mereka tidak perlu bertanya sesering sebelumnya mungkin ke kitanya. Jadi kita lebih punya banyak waktu di situ teman-teman. Oke, template ini bisa kalian pakai dan download di kelas mungkin ya, di LMS-nya masing-masing. Oke, itu mungkin dulu untuk kelas hari ini. Sampai jumpa insya Allah di materi-materi bonus yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.